Shalom Kak Tina. Shalom Kak Ella. Apa kabar Kak Tina? Luar biasa Kak Ella. 2025 ini pasti lebih luar biasa kan Kak Tina? Betul sekali Kak Ya, Ella. Kak Tina, kita sambut adik-adik ya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu online perdana hari ini ya Kak Tina. Ya, betul sekali Kak Ella. Apa kabarnya memasuki tahun 2025? Kalau kabarnya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, tulis ya di kolom komentar ini ya adik-adik, biar kakak-kakak, guru sekolah minggu bisa tahu kabar adik-adik semua ya Kak Tina. Betul Kak Ella. Ya adik-adik, dengan penuh sukacita Kak Ella minta semua duduk dengan tenang. Kita akan membuka sekolah minggu online kita hari ini di minggu perdana kita dengan pujian Yesus menantikan. Duduk dengan tenang, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur sepanjang tahun 2024 Tuhan telah memelihara kami. Bahkan kami sudah masuk di tahun 2025 dan sudah masuk di bulan Februari.
Semua itu kami sadari bahwa karena tuntunan dan penyertaan-Mu kami bisa ada hingga hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan boleh tetap memberkati adik-adik semua yang tetap setia juga mengikuti ibadat sekolah minggu secara online. Mari Tuhan memberkati dan memberkati mereka untuk tetap setia sehingga mereka terus bertumbuh melalui sekolah minggu online GKN Revival ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan tetap memelihara mereka Tuhan. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadat sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya Kak Tina. Iya Kak Ella. Kita ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo, karena berdiri. kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya Kak. Iya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Dan kita akan melanjutkan dengan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Sambil tepuk tangan, setelah itu kita pakai gerakan ya adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Masih tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bukan pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Adik-adik silakan duduk, kita mau berdoa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami muliakan. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini bersama anak-anak sekolah minggu di minggu pertama sekolah minggu online KKIN. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami semua guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sepanjang tahun 2024. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara kesehatan kami, iman kami, sehingga kami boleh dapat berjumpa sampai hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu mau menaikkan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami sadar kalau kami ini orang berdosa. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, supaya kami boleh layak datang meminta dan memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada di bangku sekolah. Tuhan, Engkau menolong mereka, memampukan mereka di dalam belajar. Tuhan, berikan mereka semangat, berikan mereka kepintaran, sehingga mereka boleh mengikuti setiap pelajaran di sekolah dengan baik, dan juga mereka boleh mampu menerima setiap materi yang diberikan, dan mereka juga mendapatkan prestasi yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami Tuhan yang mengalami tekanan Tuhan, dari keluarga, dari teman, mereka yang sering dibully. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong, menghibur, dan menguatkan mereka. Bahkan juga Tuhan kirim orang-orang yang mampu menolong mereka keluar dari tekanan, masalah yang mereka hadapi, baik di lingkungan sekolah, di dalam pergaulan mereka, atau di mana saja mereka berada, baik di rumah mereka. Tuhan, Engkau menjaga adik-adik kami sehingga mereka juga tetap terjaga secara emosional. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati orang tua mereka, berikan hikmat untuk mereka boleh mendidik anak-anak secara baik. Terkhususnya iman percaya mereka, kami berdoa Tuhan tolong supaya ada cara Tuhan
yang Tuhan boleh kirim untuk dapat menolong adik-adik untuk bertumbuh secara iman Kristen dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan semua adik-adik kami dalam pertumbuhan iman, bahkan juga pertumbuhan kesehatan mental mereka, emosi mereka. Kami berdoa Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua. Tuhan Engkau menolong mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan keberhasilan di dalam pekerjaan daripada orang tua. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Bahkan guru-guru sekolah minggu, Tuhan Engkau menolong mereka dalam memberitakan firman Tuhan, dalam melayani anak-anak. Tuhan Engkau menolong, memberkati, menguatkan, memberikan mereka semangat untuk terus melayani dan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang peduli terhadap bangsa dan negara, terhadap masyarakat Indonesia. Tuhan berkati kepemimpinan Presiden kami dan Wakil Presiden dan juga jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Dan untuk kemajuan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah bersyukur dan menaikkan permohonan kami. Dan kami yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, duduk dengan tenang. Siapkan Alkitabnya untuk kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, apa kabarnya?
Wah, luar biasa Kak. Waduh, semuanya luar biasa. Emang benar luar biasa. Wah, it's okay loh ya kalau adik-adik rasanya lagi malas atau lagi sedih atau lagi marah, tidak apa-apa. Nah, kenapa? Karena semua fine-fine aja. Namanya perasaan, kan nggak ada yang bisa nolak. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar tentang mental health. Namun sebelumnya, Kak Boni mau ajak kita doa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan terkait dengan mental health. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah pagi ini Kak Boni mau kasih judulnya, namanya Are You Okay? Apakah kamu baik-baik saja? Atau kamu lagi sedih? Atau kamu lagi marah nih? Aduh, diminta-minta sama papa tidak mau kasih. Kenapa ya papa begitu atau mama begitu? Nah, adik-adik, semua perasaan yang kita punya itu fine-fine aja. Tapi permasalahannya selama adik-adik tidak mengekspresikan ya atau mengeluarkannya, nah nanti ada koneksinya sama namanya kesehatan mental yang terganggu. Apa itu kesehatan mental? Ada yang tahu? Bisa ajukan tangannya? Nah, kesehatan mental itu adalah keadaan perasaan kita, psikis kita, lalu cara berteman kita, bermain dengan siapa, kira-kira kita ini punya banyak teman, atau perasaan kita sering naik turun, atau bagaimana. Nah, itu namanya kesehatan mental atau psikis kita. Apa tuh psikis, Kak? Psikis itu adalah keadaan perasaan atau emosi kita ya. Emosi kita tuh gimana? Pas sering meluap-luap marah atau sering sedih. Nah, karena itu kakak punya gambar-gambar nih adik-adik. Nah, bisa dilihat kira-kira gambar orang lagi apa ya? Giginya di luar, terus lagi begini. Iya betul, ini kayaknya dia lagi jengkel ya sama orang. Lalu kalau yang ini adik-adik kira-kira ini kenapa? Wah Kak, dia lagi ini ada air matanya tapi dia tersenyum. Nah, kemungkinan dia terharu. Oke adik-adik, ada yang mau cerita pernah terharu karena apa? Oke, berikutnya. Nah, wah ini mulutnya bulat biasanya dan matanya dibuka lebar, kayaknya dia lagi kaget atau bahasa Inggrisnya surprise, jadi dia lagi kaget. Nah, bagaimana dengan ini adik-adik? Pernah merasakan ini nggak? Ya, mungkin ketemu ular ya, atau ketemu sesuatu yang mengagetkan. Nah, ini perasaannya bagaimana? Emosi lagi kaget. Bagaimana dengan ini adik-adik? Kalau ini, ada air matanya, dia lagi nangis dan bibirnya cembung, berarti dia lagi sedih. Nah, adik-adik kapan tuh terakhir sedih? Ayo mengaku. Sedihnya kira-kira karena apa ya? Nah, bisa ceritakan ya sama papa atau mama di rumah. Bagaimana dengan ini adik-adik? Oh, ini dia lagi cemberut, lagi marah. Oke, berarti kayaknya dia lagi tidak senang ya. Lalu bagaimana dengan ini? Wah, giginya di luar. Siapa yang di sini pernah merasakan ini? Pasti semua pernah ya. Ini lagi senang. Bagaimana dengan ini? Oke, tangannya dilipat, bibirnya manyun. Ini kayaknya dia sedih dan malas dan masa bodoh. Dan are you okay? Nah, ini adalah nama-nama perasaan adik-adik. Kamu bisa ceritakan perasaanmu. Nah, kira-kira apa hubungannya ya dengan firman Tuhan hari ini? Oke adik-adik, kita mau baca ayatnya hari ini dalam Kisah
yang ditulis oleh Yohanes di Yohanes pasal 11 ayat 28 sampai 37. Oke. Nah, bunyinya begini. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyugalah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu beringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka ayat 35, maka menangislah Yesus. Ini juga jadi ayat hafalannya adik-adik ya. Yohanes 11 ayat 35. Nah, lanjut ya, ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyugalah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Oke adik-adik, apa tadi kita bilang? Ternyata Tuhan Yesus pernah menangis. Nah, di sini siapa yang pernah menangis? Ayo, angkat tangannya. Menangisnya karena apa? Ayo. Nah, adik-adik, kisah ini sebenarnya menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus bersama sahabat-sahabatnya, ada Maria, ada Marta, dan Lazarus. Jadi Lazarus, Maria, dan Marta ini kakak beradik, adik-adik. Nah, suatu saat nih ceritanya Lazarus sakit. Waktu itu Tuhan Yesus lagi pelayanan di tempat lain tuh. Lalu akhirnya mereka kasih kabar, "Aduh, Tuhan Yesus cepat dong ke sini karena Lazarus sakit." Namun Tuhan Yesus malah tidak cepat-cepat pergi. Mau tahu? Nah, kenapa? Coba kita lihat ya di ayat 6. Di ayat 6 dia bilang begini, Yohanes pasal 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Tuhan Yesus malah tidak cepat-cepat pergi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa akhirnya Lazarus ini dibangkitkan. Walaupun demikian, Tuhan Yesus sudah tahu nih kalau dia akan membangkitkan Lazarus, tetapi adik-adik tetap saja di ayat 35 tadi dibilang bahwa Tuhan Yesus menangis. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi, ya. Adik-adik pernah tidak kehilangan sesuatu yang sangat dikasihi atau sangat disayang? Mungkin binatang piaraan, atau mungkin dalam keluarga ada yang meninggal. Nah, tidak apa-apa adik-adik untuk menangis, untuk diekspresikan, karena kita semua memiliki perasaan dan itu sah-sah saja ya adik-adik. Tapi mungkin ada yang bertanya, ya kalau menangis mah biasa kak, tapi kalau marah dilarang-larang. Oh, tunggu dulu. Ternyata Tuhan Yesus juga pernah marah loh adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah sedih. Nah, kita tahunya di mana? Mari kita lihat di dalam Markus pasal 11. Coba kita lihat ya. Di Markus pasal 11 ayatnya yang ke-17. Di situ dibilang apa adik-adik? Ada yang sudah buka Alkitabnya? Ya, kita baca bersama ya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku
namaku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus itu memporak-poranda tempat itu. Kira-kira porak-poranda itu perasaan yang ditunjukkan gimana adik-adik? Nah, di sini kita bisa lihat kalau Tuhan Yesus itu marah ya. Jadi Tuhan Yesus juga pernah marah. Lalu pernah khawatir? Pernah. Coba kita lihat di Matius 26 ayat 38. Matius pasal 26 ayat 38. Ayo, yang sudah dapat bisa dibacakan nih ya, kuat-kuat ya. Kak Boni bantu ya di ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Di situ dibilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya Tuhan Yesus sedih dan sampai seperti mau mati ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dibilang distressed, artinya itu sampai galau. Kalau orang bilang sekarang galau, yang tertekan, yang khawatir sekali ya. Kenapa? Karena dia harus menanggung dosa-dosa seluruh dunia, bukan, tapi dia akan berpisah dengan Sang Allah Bapa. Nah, tapi lepas dari itu, kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus bisa merasakan hal itu. Karena dia juga adalah manusia 100% adik-adik. Jadi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, adik-adik, jadi it's okay untuk bersedih, untuk marah, untuk khawatir, untuk kita ekspresikan. Karena kalau kita tidak ekspresikan, kita akan mirip tuh sama seperti balon yang ditiup. Siapa di sini pernah tiup balon? Nah, gimana kalau balonnya itu sudah besar dan adik-adik tiup terus? Wah, bisa meledak kan? Nah, demikian juga dengan perasaan adik-adik. Ketika adik-adik rasa marah, jengkel, sedih, malu, kecewa, galau, uring-uringan, apalah itu yang dilakukan, adik-adik pendam sendiri. Adik-adik tidak mau sharing, tidak mau berbagi dengan siapapun. Akhirnya adik-adik semakin menumpuk. Nah, suatu ketika dia bisa meledak kayak balon itu adik-adik. Nah, tapi kalau di dalam diri meledaknya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, ketahuannya tuh kalau adik-adik sudah sering marah-marah. Waduh, nggak ada hujan, nggak ada angin, papa mama bingung nih, ini anak kenapa ya? Langsung tremor sendiri gitu. Atau, aduh kenapa ya? Cuma disenggol sedikit tangannya dia langsung marah. Ya, sedikit-sedikit marah, lalu sedikit-sedikit menangis. Menangisnya kelamaan lagi, bukan 1 hari, sampai 4 hari. Waduh, nggak berhenti-berhenti. Nah, adik-adik, kalau yang begitu berarti ada indikasi nih, ada sesuatu di dalam kesehatan mental kita yang terganggu. Jadi kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik adik-adik. Kalau misalnya adik-adik terluka, rasanya apa? Kalau tangannya dilukai atau kena pisau berdarah, sakit kan? Nah, sama. Kalau nggak diobatin, kenapa? Akhirnya jadi infeksi. Sama kayak mental. Kalau kita terluka, kalau kita disakiti, dan kita tetap pendam, itu akhirnya rusak dan bukan rusak, jadinya infeksi. Jadinya kalau di mental itu jadinya lukanya bertambah dan akhirnya berdampak sama perilaku kita. Jadi orang kan lihat, aduh ini anak kok jadi beda sendiri ya. Nah, kayak gitu tuh kesehatan mental ya adik-adik. Tapi tenang, kita punya Tuhan yang sudah merasakan semua yang pernah kita rasakan. Karena itu di dalam, kita lihat ya ayatnya ya adik-adik, di mana ya? Ya, di dalam Yesaya 41 ayat 10 itu dibilang apa? Jangan kamu takut. Nah, adik-adik bisa baca sendiri. Lalu di dalam Mazmur 56 ayat 3, di situ dibilang bahwa percaya kepada Tuhan supaya kamu jangan takut. Berarti waktu kalau takut, adik-adik ngapain?
Ya, berdoa. Lalu berdoa, adik-adik juga bisa sharing ke orang lain. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan bahwa saling bertolong-tolonglah kamu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi waktu kita sharing masalah kita, it's okay. Tapi cari orang yang tepat. Lalu apalagi Tuhan mengerti perasaan kita di 1 Petrus 5 sampai 7. Kita tahu bahwa Dia mengatakan untuk kita jangan khawatir. Demikian juga di Mazmur 34 ayat 18. Ya adik-adik, lalu apa? Jangan khawatir lagi, diulang lagi di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, ini maksudnya kalau khawatir terus sampai akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apa-apa, malas ke sekolah, malas ketemu teman karena terlalu khawatir, takut diejek atau takut dibully, akhirnya kita takut sepanjang hari. Ya, tadi kan Tuhan pernah khawatir. Tidak apa-apa, itu normal, tapi kalau terlalu lama, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi adik-adik gimana caranya Kak untuk tidak lagi takut? Nah, berdoa sama Tuhan, dan adik-adik bisa juga ceritakan apa yang adik-adik rasakan kepada guru bisa, atau orang dewasa yang dipercaya bisa, atau paling dekat orang tua atau kakak atau adik ya. Lalu bagaimana adik-adik tidur yang teratur, makan yang banyak, makan yang teratur juga maksudnya. Lalu olahraga ya. Adik-adik, dengan demikian adik-adik bisa menolong diri adik-adik. Lalu apalagi balance, jadi jangan belajar terus ya, tapi ada belajar, adik-adik bermain ya. Jangan juga bermain terus ya, karena nanti ketinggalan pelajarannya. Jadi diimbangi ya, jadi ada belajar, ada bermain, apalagi. Nah, itu semua adik-adik bisa lakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya tetap baik, karena kalau tidak baik akan mengganggu adik-adik dan maupun orang tua atau orang di sekeliling kita. Karena apa? Waktu kita marah-marah, coba kan nanti orang tua yang kesel kan, akhirnya dimarahin lagi, kitanya tambah sakit hati ya kan, karena mengganggu orang. Atau kalau adik-adik terlalu lama takut atau khawatir, adik-adik tidak belajar, akhirnya pelajarannya nilainya tidak bagus, akhirnya adik-adik tidak naik kelas misalnya. Nah, akhirnya yang rugi orang tua juga sudah sekolahin dan sebagainya. Nah, itu dia, bisa nangkep yang Kak Boni ceritakan. Jadi, jagalah kesehatan mentalmu, karena kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik adik-adik. Oke, sampai di sini cerita kita minggu ini. Tuhan memberkati, kiranya jadi berkat buat adik-adik. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami belajar bagaimana kami harus mengungkapkan perasaan-perasaan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk jujur kepada diri kami sendiri apa yang kami rasakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Ella, Tina. tidak terasa ya kita mau berpisah dengan adik-adik. Benar Kak Tina. Ya, sebelum kita berpisah, kita akan nyanyikan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Jadi adik-adik tidak perlu takut, karena sekalipun kita berpisah secara online, tapi Tuhan tetap menyertai kita semua. Benar sekali. Ditunjukkannya kasih
luar biasa. Mari adik-adik duduk dengan tenang, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami naikkan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah dengan adik-adik, tapi kami akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Kiranya kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Katina, adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.